Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore, Bung Wesley. Selamat sore, Mbak Jendra. Baik, Bung Wesley, timnas Indonesia ini sekarang punya pelatih baru, Patrick Kluivert yang menggantikan Sinteyong. Bagaimana Anda melihat rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih? Apakah pengalamannya di klub-klub besar Eropa ini cukup relevan untuk menangani timnas Indonesia? Iya, di pengantar tadi sudah tersiar lah bahwa yang kita banyak ragukan adalah track record dia sebagai pelatih. Dan yang juga saya soroti adalah narasi perkenalan yang diumumkan oleh federasi kita, PSSI, pelatih barunya Patrick Kluivert, dengan video-videonya lebih banyak sebagai pemain, bukan track record sebagai pelatih atau asisten pelatih, karena dia sudah mulai bekerja melatih itu kan tahun 2008 sebagai asisten lebih banyak kan, dan jarang sekali bekerjanya itu lama sebagai asisten timnas Belanda 2 tahun kan hanya sebagai asisten karena ikut pelatihnya. Tapi track record sebagai pelatih tidak bisa kita katakan lebih dari setahun. Ini menjadi sebuah kendala, keraguan-keraguan kita. Apakah Kluivert sekelas dengan Sinteyong, karena komparasinya pasti Sinteyong yang berhasil membawa Korea Selatan ke Piala Dunia, bisa mengalahkan Jerman juga di sana, dan sebagai pelatih pun juga bisa juara. Ini kan komparasi yang membuat kita wajar. Tokoh tadi pengantarnya kan narasinya jelas meragukan Patrick Kluivert. Baik. Jadi tadi kan seperti yang dikatakan juga oleh Bung Wesley bahwa Kluivert ini dikenal sebagai salah satu legenda sepak bola, tapi bisa dibilang minim prestasi untuk sebagai pelatih. Menurut Anda rekornya sebagai pelatih ini apakah cukup meyakinkan untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Saya harus belak-belakan bilang enggak ya, Mas Yendra. Waktu dia di Curaçao pun situasinya, ceritanya kan tidak begitu meyakinkan bahwa terjadi juga pengkubu tidak punya kemampuan selevel yang dia butuhkan. Ini akan menjadi kendala ketika nantinya program naturalisasi, program diaspora ini yang ongkos politiknya sangat mahal dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI berbenturan dengan pemain-pemain yang dia pilih. Bisa jadi semuanya pemain diaspora, karena nanti kalau oleh Romeni masuk, kemudian Jero Ridwan masuk, bisa jadi ini tinggal 1 atau 2 paling banyak pemain lokal kita. Saya harus menyebut pemain lokal lagi karena proses pergantian pelatih kita kan menyangkut yang namanya pemain diaspora, pemain naturalisasi tidak lagi cocok atau tidak menganggap Sinteyong pas untuk tim mereka. Jadi saya mengatakan lagi pemain lokal dan pemain diaspora karena pengkubuan ini membuat alasan Sinteyong harus terdepak sebelum kontraknya selesai 2007. Baik, Bung Wesley, tentunya Patrick Kluivert ini banyak akan dibandingkan dengan Sinteyong. Apa sebetulnya kelebihan atau kekurangan Patrick Kluivert yang mungkin dapat mempengaruhi performa dari timnas Indonesia nantinya? Kita awali dengan kekurangan. Kekurangannya adalah kematangan dia, kemampuan dia teruji sebagai pelatih, apalagi saat ini kita mengejar yang namanya tiket Piala Dunia. Itu dia tidak punya tekanan sekuat itu sebagai pelatih. Ketika dia melatih Adana pun tidak, di klub Turki tidak selesai, diputus tengah jalan. Dia melatih Curaçao pun tidak selesai, dan Curaçao tidak berburu tiket Piala Dunia. Itu kelemahan yang harus kita perhatikan dari sekarang, jadi ekspektasi jangan terlalu tinggi. Kelebihannya mungkin dia akan membangun suasana yang kondusif terhadap tim ini, terutama pemain diaspora, pemain naturalisasi, dan kemampuan dia berbahasa, berkomunikasi dengan cepat. Karena dia bisa berbahasa Inggris paling tidak, selain bahasa ibunya, bahasa Belanda. Karena tidak semua pemain diaspora kita kan asal Belanda. Jadi ini adalah keuntungan bahwa yang disebut Pak Erick Thohir ada kendala komunikasi, ada kendala strategi bersama pemain-pemain. Itu menjadi keunggulan Patrick Kluivert kalau dibandingkan dengan Sinteyong. Baik, kemudian menurut Anda, Bung Wesley, apakah gaya kepelatihan Kluivert sendiri ini nantinya akan cocok dengan karakteristik pemain Indonesia? Nah, pemain Indonesia kan kita harus memilah lagi nih, pemain Indonesia mana yang cocok dengan karakter bermain yang dimainkan oleh Patrick Kluivert. Apakah sebagai pemain
Patrick Kluivert sama bagusnya sebagai pelatih itu tidak menjamin sama sekali, Mbak Diandra. Apakah ilmu dia sebagai pemain itu sama dengan ilmu dia sebagai pelatih, itu nggak ada jaminan. Karena pemain sebesar Maradona pun gagal sebagai pelatih, ya kan? Pemain sebesar Pele pun gagal sebagai pelatih, karena itu berbeda lagi tantangan dan ilmunya dan kemampuannya. Jadi tidak semua pemain dengan nama besar, dengan video-video yang diperlihatkan oleh federasi itu akan mengikuti kemampuan dia sebagai pelatih. Ini yang harus netizen kita yang sekarang luar biasa melakukan penolakan terhadap Kluivert juga harus bijak-bijak lah dalam memberikan reaksi kepada keputusan federasi memutuskan Kluivert sebagai pelatih. Baik. Kemudian kalau misalnya kita hubungkan juga dengan federasi, dengan PSSI begitu, dalam memilih Kluivert sebagai pelatih baru sendiri, apa kira-kira target besar dari PSSI? Ini yang kita kan ragu-ragu ya, kemarin sempat kita dengar dari Exco bahwa targetnya 2030 Piala Dunia, sementara yang 2026 di depan mata nih, kita bisa sedang berjuang bersama Sintayong, kita lolos ke putaran ketiga dan masih ada 4 pertandingan lagi, kita ke Australia, menjamu Bahrain, kita menjamu Cina dan terbang ke Jepang. Ini bukan pekerjaan mudah untuk mengejar 2026 karena posisi kita terdesak. Kemudian target pindah ke 2030 dengan kontrak 2 tahun, kan kita jadi bertanya sebenarnya game plan dari PSSI itu apa sih bersama Kluivert, program jangka panjang kah? Kalau ngejar 2030, saya pikir berat. Tapi kalau disebut ini akan menjadi landasan bangun sepak bola kita menuju Piala Dunia 2030, kita tunggu apa KPI atau standar yang diberikan kepada Patrick Kluivert untuk memberikan transformasi ilmu lah kepada para pemain dan pelatih-pelatih yang harusnya ada pelatih lokal juga di dalam staf kepelatihan di staf kepelatihannya Kluivert. Baik. Terakhir, mungkin Bung Wesley, publik tentunya ini kan memiliki ekspektasi tinggi terhadap timnas Indonesia, khususnya dengan pergantian pelatih seperti ini. Bagaimana menurut Anda, Kluivert nantinya akan menghadapi tekanan tersebut, terutama setelah era Sintayong yang bisa dibilang cukup menjanjikan kemarin? Ini pertanyaan menarik, Mbak Diandra. Tidak mudah ketika dia belum datang, belum dikontrak pun sudah ada penolakan dan akun Instagramnya sampai diserang netizen Indonesia karena kecintaan terhadap Sintayong itu diputus tiba-tiba. Cuman kita kan nggak boleh lupa, Mbak Diandra, Sintayong itu ibarat logam. Satu sisi kiri ada Sintayong, sisi lainnya adalah pemain diaspora naturalisasi yang mengangkat sepak bola kita. Belum tentu Sintayong akan berhasil kalau tanpa dukungan pemain diaspora. Ini kan sebuah keputusan politis oleh keputusan Erick Thohir sebagai federasi. Kalau dia tidak kuat menghadapi tekanan orang membandingkan dengan Sintayong dan kemudian hasil di pertandingan pertama melawan Australia, karena laga perdana away pula di Australia, itu bisa-bisa memang tingkat kepercayaan kepada Kluivert dan juga tingkat kepercayaan kepada federasi itu sangat drop dan itu mengganggu semangat para pemain. Baik. Terima kasih Bung Wesley sudah bergabung bersama iNews sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas Bung, selamat sore dan salam sehat selalu.